Shalom, selamat pagi anak-anak. Ya, apa kabar semua? Semoga kabar sukacita yang selalu bersama kita ya. Ya, pagi ini Bapak akan menyampaikan materi tindakan manusia memelihara alam. Untuk itu, sebelum kita memulai pelajaran ini, ada baiknya kita bernyanyi. Ya, Bapak akan memimpin nyanyian pagi hari ini, yaitu Kasih Yesus indah indah oh indah. Oke, 1, 2, 3 ya. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus tuh. Ya, terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan di pagi hari ini, sehingga kami merasakan kasih sukacita Tuhan. Tuhan Yesus berkati pelajaran kami ini, sehingga kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji nama Tuhan sebagai nama namanya. Amin. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai pelajarannya, Bapak akan mengabsen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Ada teman yang tidak hadir atau sakit? Iya, hadir semua ya? Oke, bagus. Oke, terima kasih. Ya, anak-anak, kita langsung saja masuk ke pembelajaran kita ini, yaitu tindakan manusia memelihara alam. Sebelumnya, Bapak akan menyampaikan video supaya pembelajaran kita agar lebih menarik. Mohon diperhatikan bersama-sama ya. Oke. Semua, jumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 3. Kali ini kita masuk dalam pelajaran yang kelima dengan tema tindakan manusia memelihara alam. Anak-anakku sekalian, alam ini adalah ciptaan Tuhan, dan alam yang diciptakan Tuhan tentu sangat indah. Coba perhatikan gambar berikut ini. Kalian bisa melihat betapa indahnya alam pemandangan di pedesaan. Ada anak-anak yang sedang bermain, berlarian dengan begitu riang dan gembira. Pemandangan ini tentu sangat sejuk dan menyenangkan. Bayangkan kalau kita berada di sebuah lingkungan seperti itu, kita akan melihat hamparan sawah yang begitu indah, pohon-pohon, begitu juga dengan pegunungan. Dalam suasana itu, kita bisa mendengar suara-suara binatang, burung yang berkicauan, dan juga ada kupu-kupu yang berterbangan. Nah, anak-anakku sekalian, siapakah yang menciptakan itu? Tuhanlah yang menciptakan alam yang indah itu, dan semuanya itu adalah untuk manusia. Tuhan berfirman bahwa semua yang diciptanya itu sungguh teramat baik. Tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 31. Tuhan mengatakan semuanya ini baik, dan semuanya ini adalah untuk manusia dan untuk memuliakan Tuhan. Namun sayang sekali ya anak-anak, lingkungan yang indah itu sekarang sudah mulai rusak dan bahkan banyak yang rusak. Ulah siapakah itu? Dan contohnya seperti apa ya lingkungan yang sudah mulai rusak itu? Coba perhatikan gambar ini. Lihatlah di pinggir jalan itu. Di pinggir jalan banyak sampah yang berserakan, bertebaran. Kira-kira siapa yang membuang sampah di sana? Tidak mungkin kucing, bukan? Pasti ini adalah ulah manusia. Bagaimana pemandangannya? Pemandangan menjadi tidak baik, kelihatan kotor, kumuh.
dan pasti di sana banyak lalat juga. Lalu ada juga orang yang membuang sampah di sungai atau di parit. Bagaimana air bisa mengalir dengan baik kalau orang-orang membuang sampah ke sana? Coba lihat Bapak itu, kasihan bukan? Dia harus membersihkan sungai dari sampah-sampah. Sungai menjadi tercemar, sungai airnya tidak dapat digunakan karena airnya kotor dan bau. Dan belum lagi kalau hujan, tentu mendatangkan bencana. Kita lihat lagi hutan. Hutan pun telah gundul. Artinya hutan sudah banyak ditebang dan dibakar. Sehingga ini pun mencemari lingkungan, merusak ekosistem hutan. Semua alam diberikan oleh Tuhan kepada manusia, tetapi alam itu berangsur-angsur menjadi rusak. Akibatnya apa jika lingkungan menjadi rusak? Coba lihat, alam yang bagus itu sekarang menjadi rusak dan mendatangkan bencana. Kalau sudah mendatangkan bencana, siapakah yang rugi anak-anak? Tentu semua manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Ketika terjadi bencana banjir seperti ini, bagaimana? Siapa yang dapat disalahkan? Dan apa akibatnya? Tentu banyak sekali dampaknya. Ada orang-orang yang kehilangan harta bendanya. Lalu ada juga korban-korban meninggal. Ya. Lalu banyak timbul penyakit. Kalau sudah banjir seperti ini, orang kehilangan harta, mobil ada yang hanyut, motor ada yang hanyut, bahkan mungkin juga ada orang yang meninggal. Dan sudah pasti di sana banyak sekali timbul penyakit, ya anak-anak. Siapakah yang bertanggung jawab atas alam ciptaan Tuhan ini? Ingatkah kisah Adam dan Hawa, manusia yang Tuhan ciptakan di Taman Eden? Allah menciptakan manusia untuk mengelola dan mengatur alam ini. Dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dikatakan manusia itu berkuasa atas alam ciptaan ini. Manusia berkuasa bukan berarti mereka dapat merusak semua alam. Mereka berkuasa, mereka boleh menggunakan sumber daya alam, baik itu yang di laut maupun yang ada di dalam bumi, tambang-tambang, tetapi mereka harus juga merawatnya. Jadi tidak boleh semena-mena mengambil tanpa merawat. Dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan juga manusia itu harus mengusahakan dan memelihara alam ini. Kita boleh menggunakan pohon-pohon ditebang untuk keperluan, misalnya membuat meja, membangun rumah, membuat kursi, dan lain sebagainya. Boleh, tetapi harus juga memeliharanya, jangan sampai rusak. Kalau sudah ditebang, maka harus ditanam kembali. Nah, inilah tugas manusia. Boleh kita menggunakan alam ini, ya. Apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga keindahan alam lingkungan di sekitar kita? Yang paling sederhana bisa kita lakukan adalah mulailah dari sekarang buang sampah pada tempatnya. Jangan lagi buang sampah sembarangan. Habis makan permen bungkusnya dibuang sembarangan di pinggir jalan. Habis makan snack, habis minum es pakai plastik, plastiknya langsung dibuang saja begitu. Tidak boleh, nak ya. Dibuanglah di tempat sampah. Lalu yang kedua yang bisa kita lakukan, kalau ada tumbuh-tumbuhan jangan dirusak, mari tanam, siram supaya dia tumbuh subur. Lalu ini dia, ada lagi, kalau kamu buang sampah, buanglah sampah itu pisahkan.
mana sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik itu yang sudah hancur, yang sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah hancur. Nah, berikutnya, ayo sama-sama ikut membantu membersihkan dengan cara menyapu lingkungan sekitar kita. Siapa di sini di rumah suka membantu bersih-bersih? Hebat. Pasti kamu suka membantu di rumah ya bersih-bersih. Nah, kalau ada hutan seperti ini, gak boleh kita menebang hutan secara sembarangan lagi. Harus mengikuti undang-undang yang ada di Indonesia ini. Kalau sudah ditebang hutannya, maka kita harus melakukan reboisasi, yaitu penanaman kembali pohon-pohon supaya terjadi penghijauan, lebih menjadi segar, dan juga membuat ekosistem baru ya nak ya. Gitu dia. Nah, kesimpulannya buat kita adalah manusia itu harus bertanggung jawab atas alam ciptaan Tuhan. Memang Tuhan memberikan ini untuk manusia, tapi manusia harus bertanggung jawab untuk menjaganya. Yang kedua, kita harus merawat alam lingkungan. Caranya bagaimana ya merawatnya? Yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Ini yang paling sederhana. Latihan dari sekarang, kalau kamu ada pegang sampah, buang pada tempatnya, jangan sembarangan. Memisahkan sampah organik dan anorganik. Lalu menyiram tanaman. Kalau ada tanaman di sekitarmu, siramlah. Sapulah halaman sekitar kita sehingga menjadi tampak indah dan bersih. Ya, demikian pemaparan dari Bapak. Semoga pemaparan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Shalom.